Tepat pada saat itu, Bai Chenxiang membawa sepiring ransum panggang, pertama-tama menawarkannya kepada Tang San. Tang San mengambil beberapa, lalu menunjuk Ma Hongjun di sebelahnya. Bai Chenxiang adalah seorang wanita muda yang cerdas, meskipun dia belum mendengar apa yang dikatakan Fatih barusan, dia masih bisa samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan sangat santai berjalan dan duduk di sampingnya, memegang jatah di tangannya. Depan dia. Makanan panas yang mengepul membuat Ma Hongjun menatap kosong sejenak, menoleh untuk melihat Bai Chenxiang. Bai Chenxiang meletakkan semua makanan yang dia pegang di tangannya, lalu berdiri dan berjalan pergi ke sudut terjauh dari api unggun, duduk di sana memeluk lututnya, dagunya diletakkan di atas lututnya, menatap kosong. Tempat dia duduk jauh dari lingkaran 7 iblis Rek, sendirian-sendirian. Ma Hongjun tanpa sadar menoleh untuk melihat Bai Chenxiang. Saat dia melihatnya duduk di sana sendirian, hatinya yang baru saja mengeras melunak lagi, dan dengan suara rendah dia bertanya pada Tang San di sebelahnya, "Kakak ketiga, dia belum makan?" Tang San mengangkat bahu, berkata, "Aku tidak tahu, tanyakan sendiri padanya." "Saya?" Fatih ragu-ragu sejenak. Melihat Tang San, yang sedang memberi makan Xiao Wu, dia tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan menuju Bai Chenxiang. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Bai Chenxiang mengeluarkan teriakan melengking, melompat seperti anak panah. Dalam kepanikannya, dia tidak bisa memperhatikan apakah ada rintangan, dan langsung menyerang dada Ma Hongjun. Hati-hati. Melihat Bai Chenxiang akan menabraknya, Fatih juga tidak keberatan dengan barang-barang di tangannya, dan buru-buru membuang makanan ke samping, menggunakan tubuh gemuknya untuk bertemu Bai Chenxiang. Bai Chenxiang hanya merasa seolah-olah dia telah menabrak bantal lembut. Meskipun dia tidak terluka, dalam ketakutan, dia sudah pulih. Tepat pada saat itu, sepasang lengan yang kuat melingkari pinggang dan punggungnya yang ramping, sekali lagi menariknya ke dalam bantal yang sangat fleksibel dan lembut. "Apa itu?" Ma Hongjun bertanya, mata kecilnya berkilat-kilat saat dia melihat ke arah asal Bai Chenxiang. Niat membunuh yang dingin terpancar darinya, bersama dengan dia menguatkan lemaknya, tetapi Bai Chenxiang masih merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh penghalang di lengannya. Entah bagaimana nyaman, dan kepanikannya segera mereda. Ada tikus?" Bai Chenxiang berkata dengan agak terbata-bata. "Mau tikus?" Mata Ma Hongjun melebar, niat membunuhnya langsung menghilang seperti tidak pernah ada. Dia agak terdiam, tapi dia sangat cepat tertarik pada gadis di pelukannya. Ini adalah jenis kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia telah memegang banyak wanita, tetapi tidak pernah ada yang memberinya perasaan seperti itu. Lembut dan segar, sedikit keharuman seorang gadis paling menarik bagi orang-orang. Menurunkan kepalanya untuk melihat gadis yang seperti anak domba kecil di lengannya, hatinya bergetar, dan napasnya segera menjadi serak. 7 iblis Rek lainnya hanya bangun karena teriakan alarm Bai Chenxiang, tapi sekarang mereka duduk kembali dengan bijaksana, pada dasarnya tidak melihat ke arah mereka. "Ah!" Bai Chenxiang berteriak, berjuang dalam pelukan Fatih. Begitu Fatih terbangun dari perasaan indah dan tanpa sadar melepaskannya, Bai Chenxiang berlutut di tanah, akan mengambil makanan yang jatuh di tanah. Dia jelas merasakan bahwa telinga kecil Bai Chenxiang yang lembut sudah merah, dan menundukkan kepalanya, pada dasarnya tidak berani menatapnya. Ketidakbahagiaan dari hari sebelumnya sekarang benar-benar hilang. Fatih tertawa bodoh, bergumam pada dirinya sendiri. "Jadi, bahkan seekor tikus pun bisa terlihat sangat imut bagiku." Bai Chenxiang jelas menjadi kaku sejenak, mengangkat tangannya untuk dengan paksa mencubit daging di pinggang Fatih. Sedikit mengangkat kepalanya, dengan galak memelototi Fatih. Mengangkat makanan yang dia ambil darinya, dia berbalik dan berlari menuju api unggun. Bahkan jika Fatih lebih bodoh, sekarang bahkan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan tergesa-gesa mengambil makanan dan merendahkan diri saat dia berlari, dia duduk di sebelah Bai Chenxiang tanpa jejak kesopanan. Mengupas lapisan luar ransum yang berdebu untuk dimakan sendiri, dia menyerahkan bagian tengah yang masih hangat kepada Bai Chenxiang. Meskipun Bai Chenxiang tidak mengatakan apa-apa, dia tetap tidak menolak, menerima makanan dan memakannya sedikit demi sedikit. Sekitar api unggun sekali lagi menjadi harmonis, sangat harmonis. Itu adalah malam tanpa peristiwa, dan keesokan paginya, pada fajar pertama, semua orang berangkat ke jalan. Suasananya juga mirip tadi malam, cukup harmonis. Ma Hongjun masih duduk di sudut, memberi Bai Chenxiang lebih banyak ruang, tapi dia jelas tidak marah lagi. Bai Chenxiang tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi jika seseorang mengamati dengan cermat,
Orang dapat menemukan bahwa dia menghindari melihat Fatih sebanyak yang dia bisa. Selain sesekali turun untuk meregangkan atau mengistirahatkan kuda, selama beberapa hari berikutnya semua orang bergegas dalam perjalanan, berhenti untuk benar-benar beristirahat hanya sebentar setiap malam. Setelah 10 hari, mereka sudah memasuki perbatasan barat Kekaisaran Surga Dou. Kereta itu juga telah mencapai sebuah kota, di mana mereka menukar kuda baru yang bisa membawa mereka ke tepi laut. Ada desa di depan. Master Sektetang, tidakkah kita akan beristirahat sebentar? Kusir murid sekolah 7 harta berlapis ubin telah lama berulang kali diperingatkan bahwa bukan Ning Rongrong yang bertanggung jawab di sini, dan bahwa dia malah akan mendengarkan instruksi Tangsan untuk semuanya. Tangsan berkata, kalau begitu kita akan istirahat sebentar. Sekarang sudah sore, dan dengan cuaca yang berangsur-angsur menjadi dingin, kuda-kuda itu kelelahan. Meskipun mereka telah beristirahat saat makan siang, mereka masih harus beristirahat 1 kali sebelum makan malam untuk menjaga kecepatan mereka. Kereta terus maju untuk sementara waktu, lalu berhenti. Sama seperti semua 7 iblis Shrek percaya bahwa mereka telah tiba dan akan turun, ketukan lembut datang dari luar. Kusir Seven Treasure Glazetile School berkata, Sekte Master Tang, sepertinya ada yang salah. Kami akan mencapai sebuah desa, tetapi terlalu sepi, tidak ada seorang pun di ladang di luar. Semua orang saling memandang, dan Dai Mubai berkata, ayo kita lihat. Semua orang turun dari kereta satu demi satu, melihat ke depan. Kira-kira setengah li, satu, dari mereka adalah sebuah desa pegunungan kecil. Desa itu tidak tampak besar, sekitar 100 rumah tangga. Di sekitar desa ada hamparan ladang yang luas, dan, seperti yang dikatakan murid sekolah ubin 7 harta karun, desa itu sangat sunyi, tidak ada seorang pun yang terlihat di dalam ladang. Mata Tangsan terfokus, seperti ketika mengandalkan mata setan ungu, penglihatannya secara alami lebih baik daripada murid sekolah ubin 7 harta karun, dan jarak 250 meter langsung diperbesar. Itu tidak benar, desa itu tampaknya telah hancur, banyak rumah pertanian yang rusak, tampaknya oleh senjata tumpul. Ada jejak darah juga. Noda darahnya masih belum kering, jadi seharusnya baru-baru ini. Murid Seven Treasure Glazetile School itu tampak tercengang pada Tangsan. Dalam hati dia berpikir, dia bisa melihat dari jarak ini? Apakah kamu tidak berakting? Tapi 7 iblis Shrek lainnya tidak berniat meragukannya. Bai Chen Xiang berkata, kakak ketiga, aku akan pergi melihatnya. Tangsan mengangguk. Bai Chen Xiang mungkin tidak cocok dalam pertempuran, tetapi dalam kecepatan, bahkan tipe serangan kelincahan Ju Zhu King mungkin tidak lebih kuat darinya. Dia juga bisa terbang, jadi keamanan tidak menjadi masalah. Dengan kilatan bayangan putih, Bai Chen Xiang sudah pergi. Membentangkan sepasang sayap di udara, dan dalam sekejap dia seperti titik putih yang tinggi. Melalui pertarungan antara 7 iblis dan pedang Douluo, dia sangat memahami perbedaan antara dirinya dan bakat generasi muda ini. Kali ini 7 iblis pergi untuk melihat, tapi dia tetap menunjukkan kemampuannya sendiri, melakukan pekerjaan kepanduan yang cocok untuknya. Itu masih pertama kalinya Dai Mubai dan yang lainnya melihat Bai Chen Xiang menggunakan rohnya, dan Ju Zhu King menghela nafas, kecepatan seperti itu. Layak menjadi master roh klan kecepatan murni. Jika kekuatan rohnya naik sedikit lebih tinggi, kita mungkin tidak akan menangkap bayangannya. Tangsan tersenyum, kami akan menunggu di sini sebentar. Bai Chen Xiang terbang kembali tak lama, kecepatannya tidak kalah dengan saat dia pergi. Mereka praktis masih bisa melihat titik putih di langit, dan saat berikutnya, dia sudah mendarat di depan semua orang. Saat dia mendarat, 7 iblis Shrek menemukan bahwa ekspresi Bai Chen Xiang sangat tidak sedap dipandang. Putih seperti selembar kertas. Dadanya terus-menerus naik turun, seolah menahan sesuatu. Ma Hongjun baru saja akan melangkah maju dan bertanya, ketika Bai Chen Xiang melompat ke arah pohon di dekatnya, dan muntah. 7 iblis Shrek saling memandang, dan Oscar mau tidak mau mengatakan, Fatih, apakah kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan padanya? Seorang wanita muda yang baik seperti Siang-Siang, kamu harus bertanggung jawab. Ma Hongjun memutar matanya, wajahmu keterlaluan, aku bahkan tidak menyentuh tangan kecilnya. Saat berbicara, dia sudah berlari, menepuk punggung Bai Chen Xiang dengan lembut menanamkan kekuatan rohnya sendiri, sedikit meredakannya. Dai Mubai berkata dengan suara rendah, mungkin ada masalah, dia pasti melihat sesuatu yang menakutkan atau memuakkan. Bai Chen Xiang telah memuntahkan hampir semua yang ada di perutnya, perlahan-lahan melambat, dibantu kembali di depan semua orang oleh Fatih. Mata Tangsan berkedip, bertanya, Siang-Siang, apa yang kamu lihat?
Mata Bai Chenxiang mengungkapkan alarm yang intens, mayat, mayat di mana-mana. Bumi seluruhnya diwarnai merah dengan darah tepat di belakang desa. Setidaknya 100 mayat. Mereka meninggal dengan mengenaskan, dibunuh oleh sekelompok orang berpakaian aneh, yang membawa mayat mereka ke belakang gunung. Banyak dari mereka adalah organ yang menggiring bola, dan orang-orang berpakaian aneh itu bahkan membawa mayat anak-anak dengan menusuknya pada tombak. Aku bisa mencium bau darah bahkan di ketinggian. Terlalu menyedihkan, benar-benar terlalu menyedihkan. Tampaknya hanya beberapa wanita muda yang masih hidup. Bleag. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan muntah lagi. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat pembantaian seperti itu. Mendengar dia mengatakan ini, ekspresi semua orang tidak bisa menahan jatuh, dan ketika Dai Mubai dan Tang San saling memandang, Tang San berkata, "Rongrong, Zhu Qing, kamu tetap di sini, bantu aku menjaga Xiao Wu untuk saat ini. Ao kecil, kamu lindungi mereka. Mubai, Fatih, kita pergi." Saat berbicara, Tang San mengangkat tangan kirinya, cahaya biru berkedip di matanya, saat kain kafan laut luas berbentuk segitiga berputar keluar dari antara alisnya. Menanamkannya dengan aliran kekuatan roh yang kaya, cahaya biru tiba-tiba berkembang, menyelimuti semua orang selain Dai Mubai, Emma Hongjun, dan dirinya sendiri. Shrek Seven Devils telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Ning Rongrong mengambil tangan Xiao Wu dari Tang San, dan semua orang berkumpul di dekat kereta. Oscar berkata, "Hati-hati." Saat berbicara, dia menjentikan tangan kanannya, membaca mantra roh dengan suara rendah, menyerahkan lebih dari 10 sosis pemulihan besar dan sosis kecil detoksifikasi kepada Emma Hongjun. Trio Tang San bergerak ke arah desa. Di mana mereka sebelumnya adalah kereta, dan semua orang di dekatnya, telah menghilang, saat pertahanan dan kamuflase penghalang pelindung laut kosmik kafan laut luas diaktifkan. Benda ini praktis ajaib dalam jangkauan efektifnya. Selama Tang San meninggalkan jejak kekuatan spiritual di atasnya, dia masih bisa menariknya dari jarak 100 li. Selain itu, dengan koneksi mental, dia juga tidak perlu khawatir kehilangannya. Ketiganya secara komprehensif meluncurkan kecepatan mereka, dengan sangat cepat menghindari desa. Segera, mereka juga mencium bau darah yang menyengat. Meskipun mereka masih belum melihat tanda-tanda orang, dari tanah merah darah mereka bisa melihat pembantaian pahit apa yang telah terjadi di sini sebelumnya. Bahkan ada organ yang masih tertinggal di tanah, menyebarkan bau yang memuakkan. Tang San dan Dai Mubai masih baik-baik saja, tetapi ekspresi Fatih berubah agak tidak sedap dipandang. Tang San bagaimanapun juga marah di kota pembantaian. Dia telah melihat terlalu banyak pembantaian di sana. Dan Dai Mubai adalah putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo, tentu saja dia tidak terbiasa dengan hal-hal berdarah seperti itu. Meskipun Fatih telah melihat orang mati, itu masih pertama kalinya dia mengalami bau darah yang begitu pekat. Hidung Dai Mubai sedikit berkedut, menunjuk ke sisi kiri, berkata, mereka seharusnya pergi seperti itu. Seperti bandit. Ayo pergi. Ketiganya berangkat sekali lagi, es dingin menyebar dari mata mereka. Tidak jauh di depan adalah pegunungan yang berkelok-kelok. Pegunungan di sini tidak tinggi, apalagi sangat cocok untuk bercocok tanam. Hutan pegunungan tumbuh di mana-mana. Mengejar target itu terlalu sederhana, Anda hanya perlu mengikuti darah di tanah dan pada dasarnya tidak mungkin kehilangan mereka. Ketiganya memasuki hutan gunung, dan segera mengejar target mereka. Di kejauhan, ketiganya sudah bisa melihat siluet padat. Tang San menggunakan mata setan ungunya untuk melihat bahwa itu sebenarnya adalah kumpulan mayat yang padat di tanah. Ratapan terus-menerus bisa didengar. Dai Mubai akan menyerang ke depan, tetapi Tang San menghentikannya. Pertama amati, lalu kita bertindak. Bertahun-tahun temper telah membuatnya belajar berhati-hati. Ketiganya mengikuti hutan gunung ke samping, secara bertahap melihat dengan jelas para bandit itu. Daripada menyebut mereka bandit, rasanya mereka tidak seperti manusia. Ada sekitar 300 bandit, masing-masing memiliki tubuh yang sangat megah, tinggi lebih dari 2 meter, dengan fisik yang kokoh. Yang paling aneh adalah mereka semua memiliki rambut beruban, dengan rambut lebat di sekujur tubuh mereka, tampak seperti orang liar. Bibir mereka menonjol, memperlihatkan gigi taring lebih dari 2 kali ukuran orang normal. Wajah mereka dicat dengan warna yang mempesona. Melihat lawan, mata jahat Dai Mubai berangsur-angsur menajam, berbisik kepada Tang San dan Emma Hongjun. Ini Wolf Take. Aku tidak menyangka akan ada Wolf Taken di Heaven Do Empire. Tang San menatap Dai Mubai dengan ragu, dan Dai Mubai berbisik, Wolf Taken bisa dikatakan manusia,
Tapi sebenarnya mereka bukan manusia. Mereka semacam perpaduan manusia dan binatang roh Storm Devil Wolf. Akademi 4 elemen semangat Feng Xiaotian, serigala badai Hedaet ganda, adalah variasi kuat dari serigala iblis badai. Hanya saja, roh itu tidak memiliki insting dari serigala iblis badai. Sifat Storm Devil Wolf sangat jahat. Ia dapat kawin dengan hampir semua makhluk dengan tubuh yang mirip dengannya, dan ia paling menyukai wanita manusia. Setelah kawin dengan manusia wanita, mereka akan melahirkan orang spesial seperti Wolf Taken ini. Anda mungkin menyebut mereka setengah manusia, setengah monster serigala. Wolf Taken secara alami memiliki fisik, kecepatan, dan beberapa kemampuan bawaan dari Storm Devil Wolf. Pada saat yang sama mereka juga memiliki beberapa kecerdasan manusia. Sangat haus darah. Manusia di area dengan Wolf Taken akan sangat menderita. Serigala ini tidak hanya membunuh, mereka memakan mayatnya sesudahnya. Para wanita untuk sementara dibiarkan hidup. Jika mereka tidak pernah hamil, mereka akan dimakan juga. Inilah mengapa mereka membawa mayat penduduk desa itu. Tang San dan Ma Hongjun menarik napas dingin, tetapi niat membunuh mereka yang berat juga segera tumbuh lebih kuat. Dai Mubai berbisik, Wolf Taken ini tidak mudah untuk dihadapi. 500 orang dapat mengalahkan 10.000 tentara reguler. Wolf Taken sangat kuat, dan dapat mengendalikan kekuatan angin sampai tingkat tertentu, setara dengan binatang roh tingkat rendah. Kekuatan masing-masing Wolf Taken tidak kurang dari Master Roh peringkat 20 atau 30. Selain itu, mereka secara alami ganas, jika diserang mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya sang kecil berhati-hati. Jika tidak, jika kami menyerbu untuk menghadapi mereka, kami akan dikepung. Ma Hongjun mau tidak mau mengatakan, lalu apa yang kita lakukan? Biarkan seperti ini. Dai Mubai mendengus dingin. Di Kekaisaran Bintang Luo kami, pernah ada beberapa suku Wolf Taken berlarian di mana-mana, dengan konsekuensi bencana. Karena kita sudah bertemu dengan mereka, bagaimana kita bisa membiarkannya? San kecil, kau yang merencanakannya. Tidak peduli apa kita akan mengakhiri Wolf Taken ini. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam konfrontasi frontal, tapi pasti akan ada jalan. Tang San menyipitkan mata. Jika Huliena yang pernah meninggalkan kota pembantaian bersamanya ada di sini, dia akan segera mengenali ini sebagai ekspresi yang dimiliki Tang San sebelum setiap pembantaian. Suara sutra robek datang dari punggung Tang San, darah merah 8 lance laba-laba pecah, secara bertahap terbentang di belakangnya. Pembunuhan. Jika kita tidak membunuh mereka semua, kita tidak akan pergi. Makhluk seperti ini seharusnya tidak ada di benua. Ikuti aku. Saat berbicara, cahaya biru datang dari bawah kaki Tang San, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Ini adalah hutan pegunungan, dan tentu saja ada tanaman seperti Blue Silver Grass dengan vitalitasnya yang luar biasa. Kekuatan spiritual Tang San dengan cepat menyebar melalui Blue Silver Domain. Dai Mubai dan Ma Hongjun sama-sama merasakan adegan aneh bermain di depan mereka. Semua lingkungan mereka tampak menjadi jelas, karena Blue Silver Domain tidak hanya memberi mereka vitalitas yang menakjubkan, tetapi juga terhubung dengan kekuatan spiritual mereka. Tentu saja, ini berbeda dari hubungan timbal balik dari ruang fantasi Ningrongrong, itu hanya membiarkan Tang San memesannya secara sepihak. Tapi apa yang disampaikan Tang San kepada mereka adalah lokasi Wolf Taken yang telah dia bina setelah domain perak biru memperkuat kekuatan spiritualnya. Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, hanya sekitar setengah ci antara perutnya dan tanah, sepenuhnya menggunakan Eight Spider Lunge untuk menopang tubuhnya, dengan cepat maju. Ma Hongjun dan Dai Mubai juga berakselerasi secara bersamaan, mengikuti tepat di belakangnya. Ketiganya menyelinap di belakang Wolf Taken seperti ini. Sangat cepat, mereka sudah berada di belakang garis depan pasukan Wolf Take yang mereka kejar. Mengandalkan Blue Silver Domain untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Meskipun Wolf Taken itu memiliki indera penciuman yang kuat, mereka tidak dapat mendeteksi mereka. Terlebih lagi dengan layar bau mayat penduduk desa itu. Semakin dekat mereka, semakin baik Tang San dan yang lainnya bisa melihat betapa menyedihkannya penduduk desa itu telah meninggal. Saat berjalan melalui hutan, Wolf Taken itu merobek beberapa mayat dan memakan potongannya. Ketika mereka hanya berjarak sekitar 20 meter, Tang San berhenti. Efek dari Blue Silver Domain cukup terungkap. Tanpa perlu bicara, dia mentransmisikan ke kekuatan spiritual Ma Hongjun dan Dai Mubai, menargetkan 3 Wolf Taken terakhir. Tang San menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke serigala yang ada di tengah. Dai Mubai dan Ma Hongjun secara bersamaan mengangguk,
mengungkapkan pemahaman mereka. 3 orang diam-diam melompat, seperti 3 pemburu bayangan yang tersembunyi di antara pepohonan. 8 Spider Lunge muncul, Tangsan diam-diam bangkit seperti Manfacet Demon Spider, meringkuk di udara. 8 Spider Lunge juga mundur ke sisinya, sejauh mungkin menghilangkan suara memotong di udara. Ketika dia tiba di belakang Wolftaken yang membawa mayat, 8 tombak merah darah tiba-tiba terulur, 1 kaisar perak biru besar keluar dari tangannya, tepat pada waktunya untuk menutupi mulut Wolftaken. Dengan suara letupan lembut, 8 Spider Lunge menembus Wolftake. Serigala itu menjadi kaku, ingin berteriak, tetapi kaisar perak biru yang memasukkan mulutnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, duri tajam demi duri menusuknya. Apalagi berteriak, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. 8 tombak laba-laba melintas dengan cahaya berdarah, dan serigala segera mengerut, perlahan-lahan menjadi lemas. Tangsan memegang mayat dengan tangan kanannya, secara bersamaan menurunkan penduduk desa dan tubuh Wolftaken ke tanah. Mengangkat tangan untuk menutup mata tubuh penduduk desa, dia dalam hati berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan membalas dendam atas nama Anda." Pada saat yang sama ketika Tangsan bertindak, Dai Mubai dan Emma Hongjun juga naik di kedua sisi. Tindakan Dai Mubai adalah yang paling efektif secara langsung, melepaskan semangatnya pada saat yang sama saat dia melompat. Ketika dia, fisiknya bahkan lebih kuat dari Wolftaken, mendarat di belakang lawannya, hasilnya sudah diselesaikan. 1 cakar harimau besar menutupi bagian belakang kepala serigala, 1 lagi menutupi mulutnya. Di antara kedua tangan, leher pada Wolftaken berputar seperti mie lembut, seluruh kepalanya berputar 180 derajat, itu berbalik menghadap Dai Mubai. Hal terakhir yang dilihat Wolftaken adalah mata jahat bermata 2 Dai Mubai yang memancarkan niat membunuh yang kuat. Kecepatan membunuh Emma Hongjun tidak sedikit lebih lambat dari Tangsan dan Dai Mubai. Untuk mencegah atmosfer memanas dan mengungkapkannya, dia tidak menggunakan rohnya. Tubuh gemuknya dengan gesit menyelinap di belakang Wolftaken itu. Lengan kanannya tiba-tiba menjadi merah tua, lengan bajunya langsung berubah menjadi abu. Tangan kanannya langsung menekan bagian atas kepala Wolftaken. Kemampuan tulang roh lengan kanan apinya meletus di dalam. Asap mengepul dari mata, hidung, mulut dan telinga Wolftaken. Tubuhnya perlahan-lahan jatuh lemas ke tanah, otaknya sudah matang menjadi abu. Ketiganya melepaskan mayat secara bersamaan. Saling melirik, mereka terus bergerak. Dalam perjalanan, mereka meninggalkan satu demi satu mayat Wolftaken menggunakan metode yang sama. Dalam waktu singkat mereka telah melenyapkan lebih dari 20 Wolftaken, dan tanpa diketahui oleh orang-orang di depan. Saat mereka diam-diam maju pada kelompok ke-8 Wolftaken mereka, salah satu target mereka tiba-tiba berhenti, berbalik dan membuka celananya untuk buang air kecil, tepat pada waktunya untuk melihat Dai Mubai melompat ke depan. Dai Mubai bereaksi sangat cepat, cakar harimaunya tiba-tiba meregang ke depan, meraih tenggorokan Wolftaken dan menghancurkannya. Tapi targetnya masih mengeluarkan gerutuan teredam sesaat sebelum dia mencapainya. 3 mayat ambruk lagi, tapi kali ini, mereka juga membuat serigala di depan khawatir. Segera, lolongan serigala bergema di hutan, 100 atau lebih Wolftaken berbalik dan bergegas kembali. "Mundur!" Tangsan berteriak dalam-dalam. Rumput perak biru di tanah tiba-tiba tumbuh dengan panik, memutari 10 serigala yang paling dekat dengan mereka. Tangannya tampak berkedip seperti ilusi. 10 lampu terang menyala, dan Wolftaken yang kakinya diikat melolong kesakitan, menutupi mata mereka dan berguling-guling di tanah. Mata kanan mereka terkena paku tulang sepanjang 3 cun, menembus ke otak. Begitu mereka menyentuh tanah, mereka sudah mati. Ketiganya menyerang balik secara bersamaan, tetapi cahaya biru juga mengalir di depan mereka. Beberapa lusin bilah angin menyapu ke arah mereka, memotong segala sesuatu di mana mereka berdiri sebelumnya menjadi berkeping-keping. Itu adalah kemampuan bawaan Wolftaken. Baik Emma Hongjun maupun Dai Mubai tidak menghususkan diri dalam kecepatan, tetapi mereka memiliki Tangsan di pihak mereka. 2 kaisar perak biru memutar pinggang mereka, dan bersama dengan 8 tombak laba-laba yang meledak mundur, Tangsan menarik mereka berdua untuk melompat mundur dengan cepat lebih dari 100 meter. Ketika Wolftaken menemukan rekan mereka terbunuh, mata setiap orang menjadi merah darah, dan mereka berdiri dengan posisi merangkak, menyerbu dengan liar. Mereka sangat cepat, benar-benar menampilkan karakteristik serigala mereka. 3 cun cakar panjang keluar dari tangan dan kaki mereka, otot-otot mereka yang kokoh membiarkan mereka melompat melalui hutan seolah-olah terbang. Wolftaken ini cerdas, mereka tidak hanya mengejar, tetapi sejumlah besar Wolftaken juga berputar di sekitar sisi, bersiap untuk memotong jalan keluar Tangsan dan yang lainnya. "San kecil, ayo kita hadapi." Dai Mubai meraung.
Menghadapi sejumlah besar Wolftaken, niat membunuhnya sudah benar-benar terangsang. Harimau yang dikejar oleh serigala bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tang San hanya menilai situasinya, dan retret mereka terhenti. Sebuah cincin cahaya putih tiba-tiba berkembang dari bawah kakinya. Itu adalah pelepasan domain Dewa Kematian. Pada saat yang sama, cahaya biru yang dia lepaskan juga tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Di hutan, rumput perak biru tampak hidup. Berpusat di sekitar Tang San, dalam jarak 100 meter, semua rumput perak biru mulai tumbuh dengan panik, melakukan yang terbaik untuk memutar di sekitar Wolftaken itu. Kemampuan binding yang berevolusi dari Blue Silver Domain mulai dalam jangkauannya. Dai Mubai dan Ma Hongjun secara bersamaan dilempar keluar oleh Tang San, keduanya jatuh di tempat Wolftaken berkumpul paling padat, dan dia sendiri langsung menembak. Eight Spider Launch membentang di udara, langsung ke kelompok Wolftaken di dekatnya. Seperti harimau yang memasuki kawanan serigala, cincin roh pertama dan ketiga Dai Mubai diaktifkan secara bersamaan. Di bawah pengaruh penghalang macan putih dan transformasi Vajra Harimau Putih, tubuhnya tumbuh lebih dari 2,5 meter, rambutnya berubah menjadi emas, cakar harimau yang tajam menyembul, memulai pertempuran mentah dengan Wolftaken. Seorang serigala yang lurus ke depan yang belum terikat oleh ikatan domain perak biru melompat ke arahnya. Dai Mubai meraung, bertemu dari depan, mengangkat cakar harimau dari kedua tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya keemasan berkedip dalam tebasan melintang. Dengan suara berkibar, tiba-tiba ada awan kabut darah di udara, karena Wolftaken itu segera dipotong-potong oleh cakar harimau yang tajam. Dan di bawah serangan-serangan Wolftaken yang kuat, Dai Mubai tidak mundur setengah langkah. Ma Hongjun tidak lagi harus menyembunyikan semangatnya, nyala api merah menyala. Di bawah pengaruh Bathing Fire Phoenix, Phoenix Fire Wire sudah mengubah Wolftaken di depan menjadi abu. Phoenix Ascension diluncurkan, dan dengan pergantian tubuh gemuknya, dia mengandalkan sayap api yang sangat besar untuk menutupi 7 atau 8 wolf di sekitarnya dengan keras kepala mengikuti nyala api Phoenix emas. Ekspresi Tang San tidak terganggu seperti sumur kering, memotong ke dalam kelompok Wolftaken. Serigala ini benar-benar kuat, meskipun kaki mereka terikat, mereka masih tidak lupa untuk menyerang dengan bila angin, dan secara bersamaan mengayunkan cakar serigala mereka untuk memutuskan rumput perak biru yang mengikat mereka. Dengan suara letupan, salah satu dari 8 laba-laba Tang San menembus tubuh Wolftaken. Secara bersamaan berputar di udara, tangan berwarna giok langsung meraih cakar serigala yang diayunkan ke arahnya. Retakan tulang yang menusuk telinga bergema dari cakar serigala, dan satu Eight Spider Launch juga menusuk tulang rusuk Wolftaken itu. 8 Spider Launch yang haus darah semakin merah. Dengan setiap Wolftaken terbunuh, itu akan mengekstrak vitalitas Wolftaken dan menariknya ke dalam tubuh Tang San, membuat niat membunuh Tang San semakin berkembang. Eight Spider Launch mengungkapkan kekuatan membunuh mereka yang menakutkan saat ini. Jangankan ditusuk, bahkan serigala yang baru saja dipotong akan segera jatuh lemas ke tanah karena racun. Serangan bila angin Wolftaken tidak dapat menyebabkan banyak masalah bagi ketiganya. Bagaimanapun, serangan mereka masih sedikit kurang. Dai Mubai mengandalkan tubuhnya, yang diperkuat oleh transformasi Vajra Macan Putih, untuk melawan dengan kaku. Ma Hongjun menggunakan api merah panas dari Bathing Fire Phoenix dan Phoenix Ascension untuk melarutkan energi serangan. Dan Tang San mengandalkan langkah membingungkan bayangan hantunya yang luar biasa untuk menyelinap melalui celah-celah di antara bilah angin. Saat Dai Mubai membantai serigala yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, ketika dia sesekali melirik Tang San, dia tidak bisa menahan napas dingin. Secara tak terduga ada lebih banyak Wolftaken yang jatuh di dekat Tang San daripada gabungan dia dan Ma Hongjun. Tang San saat ini tidak hanya memiliki 8 tombak laba-laba, kedua lengannya juga berkelebat seperti tangan Dewa Kematian. Gerakannya pada dasarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi cahaya terang yang menakutkan terus-menerus berhamburan dari tangannya. Semua mengenai mata, tenggorokan, pelipis, hati, atau tanda vital Wolftaken lebih jauh ke bawah. Hanya dalam waktu singkat ini, lebih dari 40 Wolftaken telah jatuh di sekelilingnya. Terus-menerus mengubah posisi seperti Fata Morgana. Di mata Dai Mubai, saat ini dia seperti asura neraka. Dari lebih dari 300 Wolftaken, saat ini lebih dari sepertiga sudah mati di bawah tangan mereka. Tapi masih ada lebih dari 200, yang sekarang telah benar-benar mengepung ketiganya. Efek dari Blue Silver Domain Binding secara bertahap menghilang. Serigala yang telah berjuang bebas dari ikatan mereka pada dasarnya bahkan tidak berhenti sejenak atas kematian rekan-rekan mereka, malah menyerang dengan keganasan yang meningkat. Darah membuat mata mereka yang sudah bersemangat berubah menjadi merah darah. Alasan mengapa Tang San dan yang lainnya memilih untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat sebenarnya bukan karena mereka bisa melukai dan membunuh lawan lebih cepat dengan cara itu,
Sebaliknya, kemampuan membunuh skala besar Ma Hongjun dan Dai Mubai secara substansial akan menghabiskan kekuatan roh mereka. Bahkan jika pertarungan tangan kosong agak berbahaya, konsumsi kekuatan roh itu menggelikan. Adapun kekuatan fisik mereka, mereka telah menjalani pelatihan neraka Grandmaster, dan dengan efek ramuan harta karun abadi yang pernah mereka ambil dan peningkatan atribut cincin roh dan tulang roh, dalam keadaan ini, bahkan jika mereka membunuh setiap Wolf Taken, mereka tidak akan melakukannya. Tidak kehabisan kekuatan fisik. Mubai, awas! Teriakan Tang San bergema di telinga Dai Mubai. Meskipun dia akan habis-habisan membantai, dia masih tidak mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Blue Silver Domain terus-menerus menanamkan setiap detail medan perang ke dalam pikirannya. Hanya saja, dalam pertempuran gila ini, dia tidak bisa membagi Blue Silver Domain dengan teman-temannya. Tepat di sisi Dai Mubai, Wolf Taken berbulu cian yang sangat besar melompat ke depan. Itu tidak mengeluarkan suara. Itu tampak lebih seperti serigala, cahaya biru samar memancar di sekitarnya, cahaya biru inilah yang mengontrol udara dan kehadirannya yang membuat Dai Mubai tidak menemukannya. Pada saat yang sama dengan Cian Wolf Taken ini muncul, di belakang Tang San dan Ma Hongjun dua lagi muncul dengan tenang dan melompat ke arah mereka masing-masing.